Ngasah otak, ngebongkar taktik playing victim alias appeal to pity. Pernah nggak sih lo berantem atau debat sama orang, posisi lo udah bener 100%, tahu-tahu malah lo yang jadi ngerasa bersalah? Kalau pernah, fix, lo kemungkinan besar kena jurus appeal to pity alias taktik playing victim. Intinya, appeal to pity itu jurus ngeles andalan pakai cara ngemis kasihan. Jadi, orang ini bukan yang ngasih bukti atau alasan yang masuk akal, tapi malah curhat sedih-sedihan biar lo ngerasa iba, terus jadi setuju sama omongan dia. Kenapa ini logika yang ngaco? Gini bro, mau dia nangis darah kek, curhat sampai pagi kek, itu nggak ada hubungannya sama omongannya bener atau salah. Masalahnya tuh di sini, nggak nyambung parah. Cerita sedih dia tuh ibarat sound effect doang di film, nggak ngubah jalan ceritanya. Kesalahan ya tetap kesalahan, fakta ya tetap fakta. Dia sengaja bikin lo nggak enakan. Lo jadi mikir, anjir masa gue setega itu sih sama dia? Padahal logikanya dia yang salah. Lo dimanipulasi secara emosional biar nggak bisa mikir jernih. Ini cara paling gampang buat kabur dari tanggung jawab. Bikin salah, tinggal pasang muka melas. Nggak mau disalahin, tinggal keluarin cerita sedih, beres. Contoh yang sering banget kejadian. Pak, jangan kasih nilai E dong pak. Saya tuh begadang mulu ngerjainnya. Mana lagi ada masalah keluarga. Stres banget pak, pusing. Padahal nilainya ancung karena memang isinya nggak nyambung, bukan karena dia stres. Sayang, jangan putusin aku. Aku emang salah selingkuh, tapi aku gini tuh karena lagi stres banget di kantor. Aku ngerasa kesepian. Kalau kamu pergi juga, aku hancur, beneran. Padahal selingkuh itu pilihan sadar, bukan efek samping dari stres. Bro, pinjem duit dulu dong. Sumpah lagi bokeh parah, mana harus bantu ortu juga. Lu kan sohib gue satu-satunya yang ngertiin gue. Padahal dia sering ngelakuin ini ke banyak orang, buat manfaatin rasa kasihan. Gimana biar nggak kena prank playing victim? Santai, lo nggak harus jadi orang jahat buat ngadepin ini. Caranya elegan. Puk-puk dulu, baru sikat. Akui dulu perasaannya, biar dia ngerasa didengerin. Bilang aja, waduh, gue ngerti banget lo lagi capek atau stres. Berat pasti ya. Balikin ke topik utama. Habis itu langsung balik ke masalah utama ya. Soal kesalahan lo yang tegas bro. Nggak perlu ngegas, tapi harus jelas. Bilang aja, gue kasihan sama kondisi lo. Beneran. Tapi itu nggak bisa ngapus kesalahan lo. Kita harus adil. Intinya, gini guys. Punya rasa kasihan itu bagus. Tandanya kita manusia. Tapi otak harus tetap jalan. Jangan sampai rasa iba lo dimanfaatin sama orang yang cuma mau lari dari masalah. Bedain, mana yang beneran butuh bantuan, sama mana yang cuma drama biar dimaafin. Ngasih ikan versus ngasih kail pancing. Lo pasti pernah dengar perumpamaan ini. Ini adalah inti dari semua yang akan kita bahas. Simpati yang bikin dek alias ngasih ikan. Ini adalah respon instan kita pas ngerasa kasihan. Teman lo lapar, lo kasih nasi bungkus. Pengemis minta duit, lo kasih duit. Ini menyelesaikan masalah hari ini doang. Besok, dia bakal lapar lagi dan minta lagi. Lo cuma ngasih solusi sementara yang bikin dia makin males nyari solusi permanen. Kenapa? Karena ngemis atau minta itu lebih gampang daripada kerja atau usaha. Lo secara nggak sadar ngasih insentif buat dia untuk tetap di masalahnya. Lo secara nggak sadar jadi bagian dari masalah. Empati konstruktif. Ngasih kail pancing plus ngajarin mancing. Ini adalah bantuan yang lebih ribet, tapi beneran ngebantu. Temen lo lapar, lo tanya, kenapa lo lapar? Belum dapat kerjaan. Oke, sini gue bantu benerin CV lo. Gue kenalin sama HR di perusahaan X. Atau, ayo kita cari info lowongan bareng. Ini nggak menyelesaikan rasa laparnya detik itu juga. Tapi ini ngasih dia alat buat nyelesain rasa laparnya selamanya. Lo mendorong dia buat usaha dan ngambil tanggung jawab. Kasus pertama, pengemis di jalanan. Permintaan, appeal to pity. Tangan menengadah, muka memelas, kadang bawa anak kecil. Pesan implisitnya, aku menderita, tolong aku. Respon simpati destruktif, yang gampang dan bikin nagih. Ngasih duit, misalnya Rp5.000. Hasil jangka pendek, hati lo anget saat ngerasa jadi orang baik. Si pengemis bisa beli makan. Masalah kelar nggak? Enggak. Hasil jangka panjang yang nggak kelihatan. Lo baru aja ngajarin dia satu hal. Cara terbaik buat dapat Rp5.000 adalah dengan tetap jadi pengemis.
Lo nguatin mentalitas ngemisnya. Besok dia akan di sana lagi. Lusa juga. Kalau ada 100 orang kayak lo, dia dapat 500.000 sehari tanpa perlu skill apa-apa. Gimana dia mau termotivasi cari kerja? Lo secara nggak sadar jadi bagian dari masalah. Respons empati konstruktif. Yang susah, tapi beneran nolong. Kasih makanan langsung. Kalau lo beneran kasihan dia lapar, beliin nasi bungkus. Ini memastikan bantuan lo nggak disalahgunain buat hal lain. Arahkan ke solusi permanen. Bilang dengan sopan, Pak, Bu, mohon maaf saya nggak bisa kasih uang, tapi di dekat sini ada rumah singgah atau dinas sosial yang bisa kasih pelatihan kerja dan tempat tinggal. Logikanya, lo menolak untuk memanjakan masalahnya. Lo nggak mau jadi enabler. Sebaliknya, lo mendorong dia untuk masuk ke sistem yang dirancang buat nyelesain akar masalahnya, yaitu kemiskinan, kurang skill, atau tunawisma. Mungkin dia bakal kesel sama lo saat itu, tapi ini adalah bentuk pertolongan yang paling bertanggung jawab. Kasus kedua, teman males mau bikin usaha. Permintaan, appeal to pity, campur relasi. Bro, kita kan sohib dari kecil, pinjemin gua modal dong 10 juta buat bikin warung kopi, cuma lo harapan gue. Kondisinya, lo tahu banget dia ini orangnya mageran, nggak disiplin, dan gampang nyerah. Respon simpati destruktif, resep pasti kehilangan duit dan teman. Langsung transfer 10 juta karena kasihan dan nggak enakan. Hasil jangka pendeknya, dia senang banget, muji-muji lo sebagai sahabat terbaik. Lo ngerasa bangga. Hasil jangka panjang, 99% kemungkinan usahanya bangkrut dalam 6 bulan karena masalah utamanya bukan modal, tapi mentalitasnya. Duitnya habis, utang nggak kebayar, dan sekarang hubungan pertemanan kalian jadi hancur. Lo udah buang duit dan ngebantu dia buat gagal lebih cepat. Respons empati konstruktif. Jadi mentor, bukan jadi ATM. Duduk bareng dia dan bilang, Bro, gue 100% dukung lo mau usaha. Itu keren. Tapi justru karena gue peduli sama lo dan gak mau lo gagal, gue gak akan kasih lo duitnya sekarang. Uang itu jebakan paling gampang. Masalah lo bukan di duit, tapi di persiapan. Gini aja, gue bantu lo dengan cara lain. Kail pancing yang lo kasih. PR Business Plan. Coba lo bikin proposal bisnis yang serius. Siapa target pasar lo? Kenapa mereka harus beli kopi lo? Apa bedanya sama 10 warung kopi lain di sekitar sini? Hitung semua biayanya sampai detail. Nanti kita bedah bareng proposalnya. PR validasi pasar. Coba sebelum lo keluar duit, coba dulu bikin kopi lo di rumah, jual ke teman-teman komplek via WA. Laku nggak? Apa kata mereka? Coba lakuin itu sebulan penuh secara konsisten. Tawaran koneksi atau ilmu. Gue kenal sama si X yang jago marketing. Mau gue kenalin biar lo bisa nanya-nanya. Atau, nih gue ada link video tutorial cara ngatur keuangan usaha buat memula. Logikanya, lo memubah permintaan minta ikan dia menjadi tantangan untuk belajar mancing. Kalau dia beneran niat, dia bakal ngerjain PR dari lo. Kalau dia cuma anget-anget tai ayam, dia bakal hilang sendiri. Lo udah menyaring niatnya tanpa harus kehilangan duit. Ini adalah cara terbaik buat nolong dia. Paksa dia untuk menolong dirinya sendiri. Mindset seorang penolong sejati. Menolong orang itu bukan soal bikin mereka senang sekarang, tapi soal bikin mereka kuat di masa depan. Simpati destruktif itu seperti painkiller. Enak, cepet, tapi cuma ngeredain gejala dan bikin ketagihan. Empati konstruktif itu seperti operasi. Sakit, butuh proses, nggak enak, tapi menyembuhkan penyakitnya sampai ke akar. Jadi, lain kali ada yang datang ke lo dengan cerita sedih, tanya ke diri lo sendiri. Apakah dengan menuruti permintaannya, gue lagi memberdayakan dia, atau justru lagi melestarikan masalahnya?